Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi bersama saya, Elvian dan Niandra dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Beberapa ruas jalan yang sebelumnya terisolasi di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara mulai bisa dilintasi. Para korban di Kabupaten Aceh Utara berharap tempat tinggal layak setelah rumah mereka tersapu banjir bandang. Warga di sejumlah daerah masih berebut gas LPG saat klaim Pertamina yang menjadi pasokan LPG aman. Sejumlah akses yang sempat terisolasi usai diterjang banjir bandang mulai bisa dilintasi kendaraan bermotor. Sehingga bantuan untuk para korban banjir juga mulai berdatangan. Salah satunya di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Bantuan dari pemerintah dan masyarakat mulai diangkut ke daerah pedalaman. Beberapa akses yang sulit ditembus pada awal banjir kini telah berhasil dijangkau. Isolasi ke wilayah Desa Rumoh Raya, Desa Bukit Linteng, dan Desa Lubuk Pusaka sudah terbuka, sehingga sejumlah bantuan tiba di daerah itu. Baru 2-3 hari yang bisa dilewati ke Desa Bukit Linteng. 3 hari ke belakang itu nggak bisa dilewati, karena akses di Gedemba, Desa Gedemba, akses di Desa Rumoh Raya memang lumpuh total. Ada jalan yang putus, kemudian pembersihan di sepanjang jalan Rumah Raya termasuk Bukit Linteng itu belum maksimal, termasuk ke arah Dusun Tengah, ke arah ujung Dusun Lubuk Mengku itu belum ada pembersihan yang maksimal seperti Bapak lihat dari Mukim. Nah, itu karena sebelumnya jabatan Pak Kecik itu Pak Mukim, Kecik terpilih dengan uang pribadi dia terobos itu namanya di jalan D8 yang tadi yang dilalui itu namanya daerah D8 untuk bisa lewat. Dia hanya beranggapan bahwa mudah-mudahan ini bisa membuka akses itu. Jadi dengan uang pribadi pada saat itu sudah bisa. Ambulan aja sudah bisa. Ambulan desa sudah bisa keluar masuk untuk memberikan bantuan. Namun para korban banjir berharap bantuan dari pemerintah mengingat daerah itu sudah dapat dilintasi dan dapat mengerahkan alat berat untuk pembersihan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Hampir 3 pekan pasca banjir bandang, warga di Desa Blangperia, Aceh Utara, Aceh tidur di bawah terpal yang dibangun secara mandiri. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena rumah mereka disapu bersih banjir bandang. Tenda pengungsian yang dibangun secara mandiri jauh dari kata layak. Mereka terpaksa tinggal di tempat darurat karena rumah mereka rata dengan tanah diterjang banjir bandang. Bantuan yang minim membuat warga harus sabar dengan segala kekurangan. Bahkan sebagian mereka harus kebasahan dan kedinginan saat hujan turun dan tanpa dibekali selimut. Para korban berharap adanya bantuan hunian yang lebih layak setelah rumahnya tidak bisa ditempati lagi. Selain itu, obat-obatan juga menjadi prioritas utama pengungsi. Warga juga berharap bantuan perlengkapan sekolah anak-anak karena seluruhnya hilang disapu banjir bandang. Di Desa Blangperia, lebih dari 1.000 jiwa terdampak banjir bandang, sedangkan belasan rumah mengalami rusak parah sehingga tidak bisa ditempati. Kemarin pun ada orang ini kan tanya untuk mau apa ke depannya. Yang kita bangun sebenarnya kan rumah kan.
nggak apa-apa lah sementara waktu untuk seperti ini aja dulu. Yang penting anak-anak bisa bobok, bisa tidur nyenyak. Yang sangat dibutuhkan untuk sekarang. Kalau bisa seragam sekolah, buku-buku untuk anak sekolah, kan bentar lagi mau sekolah, mau ujian. Kalau harapan kami kan sebaiknya kan tinggal di sini karena udah lama kami di sini kan. Harapannya cuma kalau bisa dibantu buat rumah, kasih rumah lah ya. Pasca banjir yang melanda Aceh Utara hampir 3 pekan, kondisinya masih memprihatinkan dan aktivitas warga masih lumpuh. Ribuan pengungsi masih bertahan di sejumlah titik. Warga yang hilang rumah disapu banjir bandang berharap bantuan hunian layak demi menyambung hidup. Banjir bandang dan longsor Aceh menyebabkan 461 titik jalan rusak, 332 jembatan rusak, 156.404 unit rumah rusak. Saat ini kondisi korban krisis dan sulit pulih. Kita mengharapkan Bapak Presiden yang terhormat agar bencana Sumatera ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Biar negara-negara sahabat, negara-negara asing bisa masuk untuk membantu daripada masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera Utara, dan masyarakat Sumatera Barat. Karena kejadian banjir ini hampir merata tempat, semua infrastruktur hancur. Dan saya yakin negara tidak akan bisa memperbaiki ini dalam waktu singkat. Azhari Cage mendesak Prabowo segera menetapkan status bencana nasional agar bantuan dari luar tidak terhambat. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Sayang, anak belum habis kata-kata hidungku. Pasca banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Aceh Tamiang masih berbalut berbagai permasalahan. Meski para korban banjir yang masih memiliki rumah mulai menyingkirkan material banjir seperti lumpur dari lingkungan, namun ruang gerak mereka masih terbatas. Para korban banjir Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Tenggulun, salah satunya, mereka kesulitan beraktivitas karena banyaknya akses terputus dan persediaan kebutuhan pokok dan BBM sangat minim. Warga Desa Kebun Sungai Liput berharap bantuan perahu karet atau alat transportasi untuk mempermudah evakuasi warga jika banjir besar kembali terulang. Saya kedepannya buat pemerintah, kami sangat membutuhkan perahu karena daerah kami ini memang asli tempat banjir. Waktu malam itu memang kami udah pasrah, air udah sangat tinggi kan, sementara udah terkepung kami itu bang. Perahu kami nggak ada gitu kan, udah sampai meter lagi tuh kan perahu nggak ada. Selama situ tuh kurang lebih ada 80 jiwa, termasuk anak-anak. Banjir bandang yang menerjang daerah ini menyebabkan 35 keluarga sempat terisolasi. Mereka kesulitan keluar akibat luapan air sungai dan tingginya genangan banjir. Meski demikian, sejumlah bantuan mulai berdatangan. Salah satunya dari Yuri Charity Aceh Kota Langsa berupa makanan pokok hingga pakaian disalurkan langsung kepada korban banjir yang jauh dari pantauan. Jadi saya di sini langsung terjun ke lapangan dengan kondisi sangat memprihatinkan. Nah, jadi kami ada inisiatif adalah ingin ke pelosok-pelosok biar terbagi merata. Jadi dengan ala kadarnya dan mempermudah dan bermanfaat bagi mereka. Namun para korban banjir bukan hanya butuh bantuan makanan, tapi juga tenaga relawan untuk membersihkan kampung mereka dari material banjir, terutama lumpur. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang.